Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajaran kita di kalkulus 1 tentang fungsi ya. Ini masuk ke bagian ketiga yaitu operasi fungsi ya. Masih ingat SCPMK-nya? Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat menggambar grafik fungsi yang diberikan ya. Operasi fungsi meliputi 6 ya. 1 penjumlahan fungsi, 2 pengurangan fungsi, 3 perkalian fungsi, 4 pembagian fungsi, 5 komposisi fungsi, dan 6 balikan fungsi. Penjumlahan dan pengurangan fungsi. Misalkan f dan g adalah fungsi, penjumlahan fungsi f dan g adalah didefinisikan sebagai apa? F plus gx sama dengan fx plus gx. F plus gx itu ada jika fx-nya ada dan gx-nya ada. Fx ada jika x anggota domain dari f. Dan gx ada jika x elemen dari domain g. Oleh karena itu, domain f plus g adalah irisan dari df diiris dengan dg. Pengurangan fungsi f dan g adalah f min gx definisikan sebagai fx min gx. Ingat bahwa f min gx ini ada jika fx-nya ada dan gx-nya ada. Kapan fx ada? Jika x anggota df, domain dari f, dan gx ada jika x elemen dari domain g. Oleh karena itu, domain dari f min g adalah domain f diiris dengan domain g. Kita bercontoh. Misalkan fx sama dengan akar 2 min x dan gx sama dengan akar x min 1. Karena fx elemen r dan gx elemen r, ini gx ya bukan fx ya. Karena fx elemen r dan gx elemen r berturut-turut jika ini fx-nya itu elemen r, kalau 2 min x lebih besar sama dengan 0. Gx elemen r jika x min 1 lebih besar atau sama dengan 1. Akibatnya apa? Domain dari f adalah tak hingga sampai 2 ya. Dan domain dari g adalah dari 1 sampai tak hingga. Oleh karena itu, df, domain dari f plus g adalah irisan df dan irisan g. Berapa? Irisannya adalah lebih besar sama dengan 1, kurang atau sama dengan 2. Jadi ini ya. Oke. Sedangkan f plus gx sama dengan apa? Sama dengan fx, yaitu akar 2 min x, dan gx-nya adalah akar x min 1. Kalau kita gambar, ini adalah fx, ini adalah gx. Oh ya, ini yang gx ini ya. Ini gx, sorry ini bukan fx ya, tapi gx ya. Yang ini adalah gx, yang hijau ini, yang merah adalah fx, kuali ya. Yang hijau adalah fx, yang merah adalah gx ya. Kemudian f plus gx siapa? Ini. Ya, jadi misalkan yang ini 0, G1-nya 0, tapi F1-nya 1. Kalau dijumlah 1 di sini ya. Nah, yang di sini juga dijumlah ini juga ini gambarnya F plus G ya. Ini F sama dengan ini Fx, ini Gx ya. Ini bukan F tapi G. Oke. Kita teruskan. Misalkan Fx sama dengan akar 2 min x dan Gx sama dengan akar x min 1. Karena fx elemen f seperti yang tadi, bahwa df-nya itu domain f adalah min tak hingga 2 sampai 2 dan g-nya adalah dari 1. Kemudian ke tak hingga ini tidak masuk. Domain dari f min g sama domain f diiris dengan dg, dia sama dengan apa? Diiriskan sama dengan interval tertutup 1 2. Jadi ini adalah domain dari f min g. Oke. Nah, kalau ini kemudian ini adalah F, ini G-nya, ini kuali ya, ini G, yang hijau ini F, yang merah G, lalu kalau F dikurangi G, ini yang ini, warna yang ini, yang kuning ini. Oke, kita lanjutkan. Perkalian dan bagian fungsi. Misalkan F dan G adalah fungsi, perkalian fungsi F dan G adalah F kali G, X. Sama dengan apa? Fx, Gx. Apa artinya? X-nya itu, Fgx itu ada kalau X-nya, Fx-nya ada dan Gx-nya ada.
Ingat, Fx ada kalau X anggota domain F. Gx ada kalau X anggota domain G. Akibatnya domain F kali G adalah domain F diiris dengan Dg. Pembagian fungsi F dan G adalah F per Gx. Definisinya adalah Fx per Gx. Perhatikan. Seperti tadi bahwa F dibagi Gx itu ada jika X Fx-nya ada. Berarti X anggota dari domain F. Gx-nya harus ada. Berarti X elemen domain G. Tetapi ingat bahwa Gx ini penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berapa artinya? Artinya domain dari F dibagi G adalah df diiris dengan dg dikurangi dengan X yang menyebabkan Gx sama dengan 0. Oke? Nah, kita teruskan sekarang. Misalkan Fx sama dengan akar 2 min X dan Gx sama dengan akar X min 1. Seperti tadi ya. Berarti ini juga, ini seharusnya Gx bukan Fx. Kemudian ini domain F-nya adalah min tak hingga 2. Dg-nya adalah 1 sampai 3. Oleh karena itu, df kali G adalah df diiris dengan dg. Yaitu interval tertutup 1, 2. Fungsinya ini. Ya, hati-hati di sini ya. Di sini harus hati-hati. Kalau tidak boleh, ini dikalikan dulu di bawah akar, jadikan bawah akar, kemudian baru cari domainnya. Itu nanti bisa berbeda hasilnya. Ini harganya hasilnya ya. Ini adalah F. Yang mana F-nya ini? Yang ini adalah G-nya. F kali G ini. Oke. Kemudian pembagian. Ingat seperti tadi bahwa df per G domainnya adalah domain F diiris dengan domain G dikurangi dengan semua yang menyebabkan Gx sama dengan 0. Ingat Gx sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 1. Berarti df diiris dengan dg, interval tertutup 1, 2, kemudian menyebabkan 0 siapa? 1. Berarti satunya dihilangin. Berarti dia himpunan terbuka 1, 2, kemudian ditutup. Oke. Fx per Gx-nya sama dengan ini. Sekali lagi harus hati-hati bahwa jangan operasikan ini dulu, baru kemudian dicari domainnya. Itu akan berbahaya, bisa menyebabkan jawaban yang lain ya. Oke. Ingat ini adalah Fx, ini adalah Gx, ini adalah F dibagi dengan Gx. Ingat, pada saat sama dengan 1, dia tidak pernah disentuh oleh grafik fungsi F per G. Kenapa? Karena X sama dengan 0, X sama dengan 1, tidak termasuk domain dari F per G. Tindakan 1, tentukan domain dan hasil operasi dari fungsi ini. Jadi F plus G, F min G, FF, FG, dan F per G jika apa? Fx-nya ini, Gx-nya ini, Fx-nya ini, Gx-nya ini. Coba, Anda nanti dikerjakan ya. Biasa diupload, diulang. Kita masuk ke komposisi fungsi. Misalkan F dan G adalah fungsi, komposisi fungsi F dari G didefinisikan sebagai apa? F0 Gx adalah F kurung buka Gx. Domain dari F, kita perhatikan ini ya. Ini adalah domain dari G. Ini adalah G, fungsi G. Dia dibawa ke RG, dibawa ke sini. Lalu F membawa DF ke sini. Yang dibawa oleh F adalah X elemen G yang menyebabkan Fx Gx-nya masuk di dalam DF. Jadi domain F, domain komposisi F dan G ini adalah himpunan X elemen DG, elemen dari domain G, yang menyebabkan Gx-nya masuk dalam domain F. Ya, harus perhatikan itu ya, hati-hati di sini. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh, karena Fx sama dengan akar 2 min X dan Gx akar X min 1, kita tahu bahwa df-nya itu min tak hingga sampai 2 dan dg-nya adalah 1 sampai tak hingga. Karena df ini, dan ini maka apa? F, domain dari F0G adalah X elemen dg sehingga Gx-nya masuk dalam df. Ingat df-nya siapa? Df-nya adalah min tak hingga sampai 2. Oleh karena itu, X elemen dg, Gx-nya siapa? Gx-nya adalah akar X min 1. Masuk ke dalam df berarti kurang atau sama dengan 2. Kita perhatikan bahwa ini X-nya harus lebih besar sama dengan 1 di sini ya. Kemudian dikuadratkan
ketemu X min 1 kurang atau sama dengan 4, ketemu X kurang atau sama dengan 5. Jadi X lebih sama dengan 1, kurang atau sama dengan 5. Berarti apa artinya? Artinya ini adalah interval tertutup 1, 5. Ini ada yang kurang di sini ya. Ini mestinya ada 1 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 5 ya. Syarat dari yang di dalam ini. Oke? Karena itu ya. Oleh karena itu F domain dari F ini adalah apa? Interval tertutup 1, 5 ya. F elemen DG, X elemen DG. Siapa X elemen DG? Antara 1 sampai tak hingga. Ulang. Siapa DG? Antara 1 sampai tak hingga. Berarti X elemen DG berarti 1 sampai tak hingga. Tapi X-nya kurang atau sama dengan 5. Berarti antara 1 dan 5. Ya, oke. Nah, F0GX-nya siapa? FGX dimasukkan ke sini ketemu ini ya. Akar 2 min akar X min 1. Ya. Contoh yang kedua. Diketahui indeks massa tubuh dan fungsi kategori berat badan seseorang dengan tinggi 1,6 meter adalah sebagai berikut. MTX sama dengan X per 2,56 dengan X menyatakan berat badan dalam kilogram. Dan KX ini adalah klasifikasinya. Sangat kurus kalau X yang kurang dari 17. Kurus kalau 17 kurang dengan X kurang dari ini dan seterusnya. X menyatakan indeks massa tubuh. Nyatakan fungsi K sebagai fungsi dari berat badan. Apa artinya? Artinya X ini harus diganti dengan ini ya. Nah, X-nya itu diganti dengan IMT. X ini diganti dengan IMT. Ya, ini X ini ganti dengan IMT, ini X ganti dengan IMT, X ini IMT, ini X IMT, jadi nanti ini dalam bentuk berat badan. Ya, nah nanti fungsinya dalam berat badan ya. Nah, nanti coba ya, dan dikumpulkan di aula ya. Latihan 2, tentukan domain dan hasil komposisi fungsi ini. Jadi domain F0G itu apa, G0G itu apa, F0F apa, G0G apa domainnya. Kemudian setelah ketahuan domainnya, kemudian baru ditentukan. Yang ketiga, kalau Fx-nya ini, Gx-nya ini, Fx ini, Gx ini. Yang ketiga, carilah satu permasalahan faktual yang dapat dinyatakan sebagai komposisi fungsi ya. Anda cari. Oke. Nah, sekarang fungsi balikan. Misalkan F inverse ini, F balikan ini merupakan balikan fungsi F. Jika F membawa X ke Y, maka balikan F itu membawa Y ke X. Ulang ya. Jikalau F-nya itu membawa X ke Y, ingat ini panahnya ada ininya ya. Kalau nggak ada ininya berarti dia dari himpunan ke himpunan, dari domain ke domain. Kalau ini dari anggota ke anggota, dari anggota domain ke anggota ke domain. Jika F membawa X ke Y, maka F inverse itu balikan dari F itu membawa Y ke X. Contohnya ini. F, kita lihat ya. F-nya dari 1 dibawa ke 4, 2 dibawa ke 4, 3 dibawa ke 5. Kalau kita balik, berarti ini siapa? 4 ini dibawa ke 1, 4 dibawa ke 2, dan 5 dibawa ke 3. Dikembalikan lagi ya. Balikan fungsi F, dia ini bukan fungsi. Tahu bukan fungsi? 1, karena dia itu ada anggota domain yang tidak dikawankan dengan kodomainnya. Yang kedua, ada anggota domain yang punya peta lebih dari 1. Jadi 4 dibawa ke 1, 2. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, eksistensi fungsi balikan. Agar fungsi balikan, agar balikannya berupa fungsi, balikan dari F itu berupa fungsi, syaratnya apa? Pertama, ininya harus habis. Jadi kodomain dari F itu harus sama dengan RF. F disebut fungsi surjektif. Jadi kalau ininya habis, kalau kodomain S sama dengan RF itu disebut fungsi surjektif. Syarat yang kedua apa? Dia harus satu-satu. Harus satu-satu. Dia F yang demikian disebut dengan fungsi injektif. Ya. Jadi ingat, kalau kita perhatikan, kalau domain, kalau kita perhatikan, ini prapetanya, F inverse-nya. Inverse dari F itu domainnya sama dengan ring F. Jadi domain dari F inverse sama dengan ring F. Sedangkan ring F inverse sama dengan domain F. Ya.
Nah, misalkan f dan f dengan fx sama dengan x kuadrat. Apakah balikan fungsi f merupakan fungsi? Penyelesaiannya kita lihat. Karena kodomin dari f sama dengan r, dan rf, ring f, x kuadrat itu nilai minimumnya kan 0. Dipoleh pada saat x sama dengan 0 sampai tak hingga kan. Rf-nya dari 0 kemudian tak hingga. Maka kodomin f tidak sama dengan rf. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu fungsinya bukan fungsi surjektif. Oleh karena itu f inverse bukan fungsi. Atau kata kita jawab yang lain, cara yang lain, karena f-1 sama dengan f1. F negatif 1 berapa? Negatif 1 kuadrat 1. F1 berapa? 1. Maka f bukan fungsi 1-1. Sehingga f inverse bukan fungsi, ini gambarnya ya. Ini gambar y sama dengan x kuadrat ya. Kalau kita ngecek dia itu subjektif, gampangannya adalah ininya dilihat. Nah, di sini tidak ada gambarnya di sini ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia satu-satu, di sini dilihat, dibuat ini, dia ketemu di 2 titik enggak? Kalau ketemu di 2 titik, maka dia pasti tidak injektif ya. Nah, agar fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi, domain dan kodomainnya dibatasi. Gimana cara batasannya? Kita lihat bahwa dia itu harus di ininya harus ada grafiknya. Berarti dia harus di sini. Karena di sini ambil ini, saya bisa ambil di sini sebagai domain. Sedangkan ini kodomain, domainnya diambil yang di sini. Kalau diambil yang di sini, maka pasti ada satu. Sehingga domain S dari 0 sampai tak hingga, dan kodomainnya dari 0 sampai tak hingga. Atau bisa diambil yang sebelah kiri ini. Bisa diambil yang sebelah kiri ini ya. Jadi kalau bisa juga domain F-nya dari 0, dari minta hingga ke 0, lalu sedangkan kodomainnya tok ya, dari 0 sampai tak hingga. Untuk mendapatkan fungsi balikan F adalah dengan menukar variabel X dengan Y. Sehingga menjadi X sama dengan Y kuadrat atau Y sama dengan akar X. Kenapa? Y sama dengan akar X karena Y-nya positif ya. Di sini kan kodominnya kan positif. Sehingga Y sama dengan akar X. Kalau nanti kodominnya kemudian dia diambil yang kalau misalkan negatif ya dikasih min ya. Oke, jadi f inverse x sama dengan akar x. Grafik f inverse merupakan hasil percerminan grafik f terhadap garis y sama dengan x. Jadi ini adalah sama dengan x kuadrat. Untuk menentukan, untuk menggambar grafik inverse-nya, kita buat garis y sama dengan x. Lalu ini dicerminkan terhadap ini ya. Ini dicerminkan, ini jadi sini, yang ini jadi ini. Jadi yang hijau ini adalah pencerminan dari yang merah dengan cerminnya Y sama dengan X ya. Nah, kita teruskan sekarang. Catatan, balikan fungsi fx sama dengan sin x adalah f inverse x sama dengan arcus sin x. Yang lain serupa ya. Kalau cos berarti arcus cos. Kalau tangan arcus tangan. Kalau sekan arcus sekan. Ya. Kalau kosekan arcus kosekan dan sebagainya ya. Nah, kemudian latihan ketiga, tentukan domain fungsi berikut agar balikannya merupakan fungsi dan gambar fungsi balikannya. Jadi ada 6 fungsi, Anda cari domainnya agar balikannya berupa fungsi ya. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.